tdocs dan juga folder yang sudah kita buat kemarin, yaitu folder mahasiswa. Di sini bisa kita beri nama login.php. Lalu kita save. Di sini kita akan mengetik form untuk membuat form login kita. HTML. Titelnya ini kita buat menggunakan halaman login. Lalu di bodinya ini kita buat H2. Maaf salah. H2. Sini ini adalah untuk login. Setelah itu kita buat form untuk loginnya. Sini kita buat form action. Action ini kita buat untuk dari login kemana langkah selanjutnya akan dituju. Di sini kita buat namanya proses underscore login. Nanti setelah ini kita akan membuat sebuah file yang namanya proses login.php agar data yang dimasukkan di form login diproses menggunakan proses login yang ada di dalam database. Nanti kita masukkan ke dalam admin. Lalu kita menggunakan metode post, dimana database akan mempost yang ada di dalam tabel agar dapat masuk ke dalam aplikasinya. Lalu setelah itu kita buat sesuai dengan database kita, admin. Yang pertama ada namanya username, lalu yang kedua ada password. Di sini nama ini tidak usah kita buat karena ini adalah nama untuk yang login atau adminnya. Di sini kita buat dua aja, yaitu username dan juga password. Username. Input type. Di sini kita buat type-nya yaitu menggunakan username. Lalu name-nya dengan menggunakan username juga. BR ini berfungsi untuk membuat jarak. Lalu kita akan membuat sebuah passwordnya. Kita copy saja biar menghemat waktu. Tinggal mengganti password. Tipe datanya password. Di sini dan di sini harus kita sesuaikan dengan yang di dalam database, username, password. Oke. Setelah itu kita tutup. Input type ini kita membuat tombol untuk masuk ke dalam aplikasi. Value login. Sudah. Setelah itu jangan lupa untuk kita men-save-nya dengan mengketik Ctrl S. Setelah kita buat bahasa pemrogramannya, kita masuk saja ke dalam web. Kita refresh. Dia sudah masuk ke dalam file mahasiswa yang sudah kita buat. Kita buat saja login. Sudah jadi. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Kelebihan dalam ini kita tidak usah memakai sama dengan ya.
langsung saja kita refresh. Oke, sudah masuk. Atau biar lebih cantik kita menggunakan titik 2. Sudah. Oke, setelah ini kita akan membuat proses login. Proses login dimana yang sudah saya katakan tadi, dari halaman login ini diarahkan ke proses login. Proses login kita Ctrl N, Ctrl S, lalu kita buat proses login.php. Sudah save. Oke, di sini saya sudah memiliki codingannya. Untuk mempermudah waktu, teman-teman bisa melihat codingan ini. Di sini saya akan menjelaskannya masing-masing. Ini saya copy langsung agar mempersingkat waktu kita ya. Oke. Langkah pertama adalah kita membuka PHP. Lalu ini include ini berguna untuk mengoneksikannya dari proses login ke database yang sudah kita buat, yang di sini. Nah, lalu name, nama, alamat, bengkel, agama. Oke. Sudah. Dari variabel name kita ambil name, kita sesuaikan yang di sini dengan database yang ada yang kita buat kemarin, yaitu di tabel mahasiswa. Oke. Nah, di sini ya. Kita buat sesuaikan. Variabel edit ini adalah untuk mengedit jika ada kesalahan dalam mengisi agama, jenis kelamin, alamat, nama maupun NIM. MySQL koneksi, update mahasiswa. Ini mahasiswa adalah tabel yang ada pada database kita. Set nama, alamat, jengkel, agama, nama, NIM, di mana NIM akan memunculkan semua yang ada di sini, karena NIM ini adalah kunci utama dari database yang kita buat. Kita di sini akan membuat sebuah kondisi di mana jika proses edit berhasil, maka akan diarahkan ke indeks. Setelah ini kita akan membuat sebuah indeks di mana di dalam itu semua data-data kita akan kita tampilkan. Jika gagal, maka akan diarahkan ke penyimpanan gagal. Oke, mari kita coba. Ctrl S. Nah, sebelum itu kita buat dulu index.php kita ini untuk menampilkan data-data kita yang ada di dalam database. Oke. Ctrl N, lalu Ctrl S. Index.php, enter. Sini kita akan membuat sebuah codingan di mana kita akan membuka PHP-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita include-kan seperti yang tadi. Include koneksi.php. Jangan lupa kita beri titik koma. Setelah itu kita beri session
Session ini adalah untuk menampilkan siapa yang login, admin siapa yang login. Nanti kita akan coba praktekkan. Start. Jika kita beri kondisi dulu, jika variabel session berhasil, kita buat proses ini adalah untuk memproses sessionnya. Jika session berhasil login, maka akan diarahkan ke login. Dan jika gagal, header akan dilokasi ke login.php. Jika gagal, dia akan tetap di situ. Oke. Sudah. Di sini kita buat variabel sesuai dengan nama database kita yang sudah kita buat admin tadi. Variabel username dengan menggunakan variabel session, dimana session ini yang kita gunakan adalah username-nya. Misalnya saya kan login menggunakan nama saya, Andika. Di situ akan tampil Andika login Anda berhasil. Contohnya seperti itu. Ini tabel admin, dimana admin yang akan login. MySQL query, variabel koneksi, select nama from admin, dimana username variabel username tutup. Kita akan menampilkan tampil MySQL fake asop. Coba tadi admin load MySQL browse admin. Kita buat di sini judulnya halaman data mahasiswa dengan body yang seperti sama kita buat tadi, H2. Selamat datang. Kita hubungkan ke database PHP echo tampil. Kita hubungkan dari PHP ini ke PHP ini, echo tampil. Ini tampil ada untuk menampilkan admin dan juga data yang kita buat. Nama, kita tutup, kita beri jarak dulu biar tidak terlalu dekat. Sudah. Setelah itu
kita buat data tabelnya sebentar ya. Data mahasiswa. Kita beri jarak lagi. Harap. Di sini kita akan membuat form tambah mahasiswa. Nanti kita akan buat sebuah codingan untuk menambahkan mahasiswa yang akan kita tambah dengan menggunakan aplikasi. Sudah. Tambah mahasiswa. Setelah itu kita membuat sebuah form action class method post. Setelah kita membuat sebuah form, kita buat sebuah tabel border 1 dengan width 90%. Setelah itu tr name kita copy saja biar cepat. Setelah name ada yang namanya nama lengkap. Alamat, jenis kelamin, dan agama. Sudah. Untuk mempersingkat waktu lagi, saya sudah membuat sebuah codingannya, index.php. Kita copy saja dari sini sampai bawah. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Sudah, kita pastikan. Oke. Sini kita koneksikan dulu ke PHP data database tabel mahasiswa data. Di sini kita buat, setelah kita masukkan, kita akan membuat selanjutnya, nanti kita akan membuat di pertemuan selanjutnya kita akan membuat edit data dan juga hapus data di folder yang berbeda. Dan juga ini adalah logout untuk kita keluar. Lalu coba kita jalankan programnya, semoga saja tidak ada yang gagal. Pertama kita masuk dulu ke admin. Ini kita tambahkan
ID admin 1, nama contoh ya, Andika, username andika@gmail.com dengan password 123. Kita kirim. Semoga berhasil. Oke, kita coba. Andika@gmail.com 123. Itu dia gagal. Kita coba lihat lagi ya, gimana kesalahan kita. Oke, maaf, kita ada kesalahan di sini. Kita belum ganti dengan password. Coba kita simpan dan coba kita jalankan. Semoga saja berhasil. Gagal juga. Sebentar ya, kita akan periksa di mana kesalahan kita. Mungkin ada slip sedikit di dalam codingan kita ini. Oke, maaf, kita salah codingan. Kita salah mengcopy coding tadi. Yang kita buat tadi adalah proses edit data. Ini adalah sudah saya ganti. Semoga saja benar. Kita save dulu ya. Kita coba login kembali. Jika ini gagal, akan kita cari lagi kesalahannya di mana. Mahasiswa indeks line ke-8. Coba kita lihat indeks line ke-8 admin. Sebentar ya, akan kita periksa. Admin, klik query, koneksi. Oh, ini dia, ada kesalahan kita di sini ya. Ini seharusnya koma, bukan titik. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan kembali. Semoga saja berhasil. Oke, sudah berhasil. Cuma ada kesilapan kita di dalam membuat tabel. Selamat datang Andika. Coba kita perhatikan di dalam tabel kita ini ya. Select from mahasiswa, di mana variabel mahasiswa data mahasiswa name alamat cek. Oke, sudah benar. Coba kita lihat di sini, ahref from action post from table border satu with. Oops, kita di sini lupa membuat tr. Coba kita save, kita jalankan kembali. Apakah sudah tersusun dengan rapi? Belum juga. Kita akan cari permasalahannya di mana. Sebentar ya. Oke, coba kita lihat-lihat lagi di mana kesalahan kita. Coba kita kembali, mana tahu sudah bisa. Oke. Name, nama lengkap
alamat, jenis kelamin, agama sudah muncul. Hop, maaf, di sini ada kesalahan kita. Jenis kelamin. Apakah di database yang salah atau codingan kita yang salah? Tidak ada yang salah. Saya rasa di ini kelamin. Ctrl S. Coba kita lihat kembali. Oke, sudah benar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita akan lanjut ke part 3, dimana kita akan membuat sebuah edit data dan juga hapus data. Kita juga akan membuat yang namanya tambah mahasiswa. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.